Kalau Allah mau menolong ya ditolong, seperti itu. Bukan seenak kita, ya Allah, aku mau kebal, tolong kebalkan aku. Hari ini minta, besok minta, lusa minta. Terus mau buat pertunjukan minta. Terus ada undangan minta lagi. Jadi kita seolah-olah menjadi anak yang dimanjakan Allah. Dimanapun kita minta maunah, di situ kita dikasih. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Ilmu kebal ilmu Nabi memang. Nabi siapa yang kebal? Dengan bacaan-bacaan tertentu, para Nabi ini bisa kebal. Nabi siapa? Nabi yang mana? Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Saifullah yaitu Sayyidina Khalid bin Walid ya. Pedang Allah sampai dijuluki. Beberapa kali beliau ditebas juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang juga ditebas kena. Makanya ketika langsung disamakan dengan Khalid bin Walid ya. Jadi Khalid bin Walid ketika perang pernah dia ditebas kebal gitu. Ya pasti kebal karena pakai zirah besi ya. Ya udah ada Mas Raden Raka nih. Oke, Mas. Raden. Sore. Oke. Ditanya salam, menjawab sore. Gimana? Ente dibilang assalamualaikum kok sore? Waalaikumsalam. Oh iya, tadi kan belum jelas suaranya. Oh belum jelas. Oh, enggak jelas suaranya. Oh, suaranya tidak jelas. Jadi harus dijawab dengan sore. Lanjut. Dia Terawang. Saya Terawang. Spesial Terawang. Menerawang. Nanti. Oh, menerawang yang akan nanti-nanti atau di masa depan yang akan datang. Mungkin seperti itu ya. Oh jadi kayak bisa ngeramal masa depan gitu. Iya. Ya, insya Allah bisa. No, insya Allah bisa. Teman-teman di video ini saya diminta untuk mereaction videonya atau podcast dari Atta Halilintar yang mendatangkan ketiga dukun kemarin. Setelah saya cek di YouTube-nya, ternyata sudah dihapus ya. Ternyata sudah dihapus dan ada uploadan terbaru dari Gus Miftah kalau tidak salah. Nah, setelah saya cari-cari ternyata ada yang mereuploadnya dengan frame 1x1 kalau tidak salah. Untung masih ada yang mereupload ya. Jadi saya bisa menanggapi setiap pernyataannya. Meskipun pernyataannya ya kenapalah Atta Halilintar menghapus podcast tersebut. Ada pernyataan-pernyataan yang konyol dan tidak patut untuk didengar oleh orang awam. Kenapa bisa mempengaruhi akidah? Saya tahu teman-teman sekarang pada sadar dan pada kebuka nalar pikirannya mengenai keberadaan dukun ini dan harus bersikap seperti apa. Tidak perlu panjang lebar, saya akan memberikan reaction langsung karena saya memotongnya separuh pembahasan. Mungkin kalau saya ada waktu saya akan bahas di part 2-nya mengenai pembahas di belakangnya karena ada beberapa poin juga saya tonton ke belakangnya penyampaiannya juga nyeleneh-nyeleneh ya dan aneh-aneh lah. Ya, langsung saja deh kita bahas. Yang doa-doanya itu gimana sih? Osi. Itu artinya apa itu, Pak? Besi. Oh, besi. Terus habis diomongin besi dia jadi kebal. Iya. Oh iya. Dari Pokoknya kalau orang diomongin wesi jadi kebal, siapapun itu. Yang penting yakin. Oke? Lanjut. kemarin 6 tebasan miring, nongkel. Ngayun. main golf. Golf. Satu aja yang teriris dikit karena kesalahan daripada ini kurang konsen dan Pokoknya kalau ada kecelakaan yang salah si pasien lah kayak gitu. Si dukun aman-aman saja. Seharusnya yang kebal siapa, yang dibacok siapa? Harusnya yang kebal yang dibacok dan yang ngebacok harus orang kayak gitu. Bukan muridnya atau dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kebukti kebalnya itu beneran atau tidak. Karena pakai nama-nama Allah di situ. Lanjut. diakui sendiri oleh dia. Jebol Sedikit aja. Itu untuk membuktikan, untuk membantah klaim bahwa itu trik atau apa. Justru Densu mengakui bahwa kamu real gitu loh. Dengan adanya seperti ini, kalaupun nanti 100%, 100% itu berhasil semua, orang tetap menganggap itu trik gitu loh. Justru dengan Trik, karena saya juga pernah melakukannya. Ini ada pisau, dan iya tajam, dan tidak apa-apa gitu. Jadi ini memang benar-benar trik gitu. Jadi nggak terjadi apa-apa, kecuali mungkin diiris seperti ini. Karena memang trik dan ada tekniknya, dan itu pun perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Saya selalu ingin membahas masalah ilmu kebal, namun di topik yang berbeda. Saya ingin membahas ilmu kebal lebih spesifik lagi nanti ya. Ditunggu. bahasan miring, nyongkel, kuat sekuat tenaga seperti itu, dia sendiri akhirnya mengakui. Enggak kuat tenaga. Enggak sekuat tenaga itu. Kalau sekuat tenaga robek, masuk semuanya. Habis. Karena dia menilai ibarat kita sekolah di SD, ibarat kasih pelajaran sekolah dari 6 persoalan, 5 yang berhasil berarti sukses seperti itu. Oh, berarti sukses. Begitu
Begitu pedenya yang bilang sukses ya. Luar biasa. Tapi terlepas dari ini semua, Gus Irfan senyumannya manis. Top. Lanjut. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal Pak gitu. Oh Nah. enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Ya. Jadi memahami kekebalan kan dalam rangka untuk menambah keimanan kita sama Tuhan ya. Oke. Kenapa untuk menambah keimanan harus dengan praktek ilmu kebal? Kenapa harus dengan ilmu-ilmu seperti itu? Kan nggak harus seperti itu, ya. Lanjut. Sebagaimana nabi-nabi yang lain untuk Oh, nabi-nabi yang lain? Apa sekarang Gus Irfan sudah merasa setara dengan nabi? Nabi-nabi yang lain katanya. Lanjut. apapun tetap untuk dalam rangka menambah iman, bukan untuk gagah-gagahan atau apa tidak. Tapi memang ternyata memang kekuasaan Allah ada gitu loh. Entah penyembuhan, entah Iya. kekebalan, entah apa. Entah penyembuhan, entah kegebalan, ilmu Allah itu ada. Jadi Allah itu menurunkan ilmu kebal, ya, ilmu kebal. Jadi dulu itu para sahabat yang lagi sholat ditikam lalu meninggal, di perang meninggal, dan banyak lagi yang mati syahid. Jadi seolah-olah hanya orang sekarang nih, yang bisa ilmu kebal. Karena apa? Rasul memang tidak mengajarkan. Lanjut. Tugas pokoknya adalah mengawasi para dukun-dukun palsu, dukun-dukun cabul itu tugasnya. Emang ada dukun asli Pak? Ada dukun asli, ada dukun palsu. Nah, Dukun asli ini kan dukun yang sudah diakui oleh negara, mempunyai alas hak. tunggu bentar. Dukun yang diakui negara ini yang gimana maksudnya? Dukun yang memiliki perlindungan negara ini dukun yang bagaimana? Bagaimana mungkin dukun yang bergerak di bidang supranatural seperti ini, yang hukum yang mana ini sebenarnya? Ya saya tuh kadang berpikir ya kalau dukun pijat, dukun sunat, dukun gigi, ya dukun beranak dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, tapi kalau dukun-dukun yang memiliki ilmu-ilmu seperti ini, ilmu kebal katanya. Kalau memang ilmu kebal itu sejatinya ada ya, apalagi dilindungi, dijaga oleh hukum, ya hukumlah beri ilmu kebal ya. Semua dibikin kebal. Jadi kalau ada perang, ada apa-apa, nggak usah pakai baju perang barisan ke depan, bawa bendera, karena ditembak pelurunya gak ada yang tembus gitu kan ya. Jadi bacok gak ada yang mempan, udah kayak manusia robot ya. Tapi kulitnya yang jadi besi gitu. Lanjut. Oh Secara jadi hukum. negara bisa ngakuin orang itu nih dukun asli gitu, bisa? Iya, bisa. Dukun asli. Karena butuh bentuk pengakuan itulah yang mengatakan bahwa ini dukun asli. Yang tidak mempunyai izin itu ilegal. Oh iya? Enggak, gimana caranya dia bisa ngatain, maksudnya dia merasa dia dukun asli, yang lain dukun palsu itu? Nggak Ya, bener. jadi gini, kan negara kita ini kan berdasarkan hukum ya, setiap gerak-gerik kita ini itu semua hukum dan aturan selalu kita kedepankan kan gitu. Oke. Artinya di sini ketika kita berjalan tidak ada landasan hukumnya, itu menyalahi aturan dan akhirnya kita dianggap ilegal kan gitu. Oh. Sama seperti yang dilaksanakan oleh TPHDI. TPHDI ini sudah melakukan tindakan yang profesional dalam melakukan kegiatannya profesi sebagai dukun di Indonesia. Profesional di bidang perdukunan. Ya udah kita simak aja dulu. Lanjut. Dukun, paranormal, hipnoterapi dan lain-lainnya. Tapi Kalau hipnoterapi saya percaya. Saya punya teman namanya Mas Noel. Beliau bisa melakukan hipnoterapi, memberikan sugesti-sugesti dan juga pengobatan secara hipnotis ya, dengan cara-cara yang masuk logika menurut saya, karena saya langsung berbincang dengan beliau. Tapi kalau mengenai dunia perdukunan seperti ini yang berbau dengan mistis supranatural, ilmu kebal, terus santet dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu, saya sebenarnya anti dengan hal yang seperti itu. Karena ya meskipun mereka mengakui itu ada, ya saya bisa bilang kalau memang ada ya buktikan kayak gitu. Ya jadi kalau memang itu ilmu ada, tidak mungkin Indonesia dijajah selama 300 tahun lebih. Lanjut. Tapi maksud saya balik lagi ke yang tadi, berarti dukun-dukun ini ada ijazahnya gitu. Ada. Kasih plus. Tepuk tangan. Jadi sekarang dukun punya ijazah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat jadi dukun, sekolah dulu. Setelah itu dapat ijazah, terus ngelamar. Jadi kira-kira nanti dukun ini ditempatkan di mana? Di bidang cuaca kah? Terus di bidang pengobatan kah? Atau di bidang tempur? Ya, kalau di bidang cuaca, pawang. Kalau di bidang pengobatan, ya dukun seperti Gus Irfan ini bisa memindahkan penyakit dari manusia ke binatang. Terus yang ketiga, di bidang tempur. Jadi ilmu kebal, pukulan jarak jauh, dan lain sebagainya yang berbau seperti itu. Jadi ada 3 aspek nih. Jadi buruan kalau teman-teman berminat jadi dukun. Lanjut. Dia harus, biar dia jadi dukun asli bukan dukun abal-abal. Iya. Dia harus apa? Harus daftar. Ya jadi gini,
Oke. Sekarang ini banyak orang kegiatan ya yang tidak mempunyai landasan hukum atau alas hak ya. Alas hak. Artinya di sini ketika ini kan bentuk daripada pemberdayaan masyarakat ya, dari pemerintah gitu. Ini bagian daripada program pemerintah agar masyarakat nantinya ketika dia berhadapan dengan hukum dia punya alas hak, perisai Alas hak. sama gitu kan. Ketika dia Shield. Lanjut. ada masalah hukum, contoh seperti wartawan ya kan, advokat atau dukun, LSM dan lain-lain itu harus punya alas hak itu. Oke. Makanya Jadi ketika Bapak punya alas haknya. ada kita. Dan itu semua orang yang mau jadi dukun asli berarti daftarnya harus ke Bapak. Harus Nah, jadi kalau yang mau berminat jadi dukun asli, tidak abal-abal, langsung bertemu dengan orang ini, ya, dengan gerombolan orang ini. Jadi kalian nanti punya sertifikat, punya ijazah, punya hak paten, punya pengakuan, dan kalian bisa melamar pekerjaan sebagai dukun atau dilindungi dari segi hukum dan HAM, ya. Jadi seperti itu. Ayo bagi yang punya skill di bidang perdukunan, langsung mendaftar ke LSM ini, ya. Lanjut. bukan ke LSM, saya kan hanya kuasa hukum. Harus ke LSM ini gitu. LSM ini punya siapa? LSM-nya punya Brahmana. Siapa itu? Pak Haji Ridwan juga sebagai salah satu pendirinya. Bisa ngelakuin apa sih kalau yang BHR. palsu bisa apa yang BHR. Bang Halo, Rid. Wah, iya. Lanjut. asli bisa apa? Sebenarnya bukan palsu ya, tapi tidak legal karena belum tercatat itu. Bukan palsu atau asli. Kalau masalah metafisika ini kan tidak bisa dibuktikan secara secara konkret kan. Konkret. Nah, jadi bukan masalah asli atau palsu ya. Namun karena apa namanya tuh? Bukan masalah ini, apa namanya dah tuh. Kadang ribet nih mengartikan bahasa para orang-orang supra tidak natural. Udah lanjut dulu. Ilmu filsafat dari zaman dulu ya mempertanyakan masalah isi alam semesta ini juga belum terjawab sampai sekarang. Ya kalau ilmu filsafat ya gak bakal tahu ya. Karena itu berbentuk keimanan. Matahari bagaimana cara terciptanya, bulan, bintang, lautan, bumi, dan lain sebagainya. Gak bakal bisa kalau dijelaskan secara logika. Karena apa? Itu perihal yang gaib. Allah yang menciptakannya. Ya, kita percaya. Karena apa? Hanya Allah yang tahu kunci-kunci yang gaib. Ya, seperti itu. Lanjut. Sampai sekarang dari zaman Aristoteles kan gitu. Ya. Tapi kan dukun katanya kalau di agama tuh nggak boleh percaya dukun, Pak. Nah, Jadi gimana? kalau di agama itu tidak boleh percaya berlebihan terhadap dukun atau apapun. Tidak boleh percaya berlebihan kepada apapun. Ya. Kita beli obat, terus kita percaya bahwa obat itu yang menyembuhkan. Itu juga tidak boleh. Itu musyrik. Karena apa? Kita jatuhnya percaya pada obat. Ya, tidaklah segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah suatu perantara. Entah itu obat, entah itu kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi, bukan bermaksud kita percaya pada dukun, kita harus mempercayai setiap perkataannya. Karena apa? Dukun yang dimaksud di sini adalah mereka yang bergerak di bidang supranatural ini loh. Tidak natural sama sekali. Coba kita lanjut dengarkan. Nanti pasti ada pembahasannya. Karena ketika kita meyakini bahwa kelebihan atau kekuatan itu melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ya enggak lah, ya enggak. Enggak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau memang ada kekuatan yang melebihi, coba ciptakan bumi. Atau kalau enggak, bikin langit lah gitu. Atau bikin bulan atau bintang. Ya, seperti itu. Gak bakal bisa. Dari sini saja, penyampaian memang cara bahasa, cara penyampaian terkesan seperti orang cerdas. Namun di bidang pemahaman secara akidah, sangat jauh. Lanjut. musyrik dan syirik. Bukan saja dukun aja. Gitu loh. Kita mempercayai kelebihan orang-orang petinju misalnya. Wah, ini tenaganya dari diri sendiri, bukan dari Allah. Itu udah musyrik, syirik. Tunggu bentar. Kalau kita latihan setiap hari sebagai petinju, ya kita bisa dapat tenaga, power. Semua itu berantai ya. Kita mendapatkan tenaga, ya kita mendapatkan power tentunya dari makanan. Ya sekuat apapun petinju kalau nggak makan 3 hari tidak akan kuat. Ya makan terus, nggak usah minum. Juga gitu. Minum terus tanpa makan juga seperti itu. Jadi harus berantai ya. Jadi bukan kita latihan terus tambah cepet dan latihannya berat. No. Ada faktor-faktor penunjang. Dan semua itu ya kita harus lillahi ta'ala. Harus melakukannya karena Allah semua. Mau bertinju tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Ya kalau kita sebagai muslim, segala sesuatu harus dilandaskan kepada syariat dulu. Atas izin Allah semua. Lanjut dulu. Artinya di sini kita harus membedakan antara kata musyrik ini versinya orang-orang yang mengatakan berdasarkan opini mereka atau versinya kitab suci atau berdasarkan undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Makanya ketika orang ini mengatakan jangan percaya dukun,
dukun itu musyrik, syirik. Nah, ini mengeneralisir. Karena kita tahu di sini ada Gini loh. Kalau dukun yang dimaksud adalah dukun pijat, dukun beranak, ya dukun gigi, ya dukun kayak gitu. Ya, ngapain kita musyrik percaya sama mereka? Ya, kita patah tulang, pergi ke dukun patah tulang, jadi benerin tulangnya. Bukan kita langsung beriman kepada dukun itu. Ya, bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi kita gak boleh sebodoh itu. Kita gak boleh seperti itu dalam menafsirkan ya. Gak boleh. Lanjut. agama di Indonesia yang menjalankan ritualnya juga sama seperti ritual dukun tadi gitu. Untuk daripada kita mempercayai berlebihan terhadap apapun yang ada di alam semesta, itu namanya musyrik dan syirik. Bukan saja penipu gitu. Jadi suatu ketika misalnya kita ada orang yang mogok mobilnya, didoronglah oleh satu orang ini, mobilnya ternyata hidup, dia sendiri yang dorong, orang terpesona kan, tercuk di situ. Dia tidak mengucapkan subhanallah, dia hanya bilang, wis kuat, hebat banget ya, hebat. Subhanallah. Katanya kalau kita melihat sesuatu yang mungkar, kita melihat sesuatu yang jelek, atau kita melihat keburukan lah, apa yang harus kita sebutkan? Yaitu subhanallah. Tapi kalau kita kagum, masya Allah. Ya, seperti itu. Bukan subhanallah untuk hal yang istimewa, tapi bagi kalau kita melihat keburukan. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, itulah yang dibilang musyrik dan syirik. Ketika dia menganggap orang itu hebat. Nah, yang enggak, bukan seperti itu. Kita kagum pada seseorang, kita kagum pada kelebihan seseorang. Itu bukan menjerumus pada kemusyrikan. Itu kan kelebihan yang Allah turunkan. Seperti kita kagum atau kita melihat orang yang hebat melakukan hal sesuatu dengan kepintarannya, dengan skill fisiknya dan lain sebagainya. Ya kita kagum dengannya boleh. Kamu hebat, kamu luar biasa, itu boleh. Bukan berarti kalau kita mengucapkan orang itu hebat dan lain sebagainya, kita malah jatuh kemusyrikan. Enggak. Kita langsung beriman pada orang itu. Enggak. Memang benar semuanya itu perantara atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tertanam di sini. Kalau kita mengagumi orang itu hebat dan lain sebagainya, itu boleh. Karena Allah memang berikan skill kepada dirinya. Allah memberikan skill kepada setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, dan juga dengan cara yang tidak sama mungkin. Dan juga banyak yang memiliki kemampuan dengan cara yang tidak sama. Seperti itu. Gimana pemahamannya ini? Lanjut. Mengucapkan subhanallah, kehebatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia lupa, dia Ya iya benar. dia bilang, hebat lu. Misalnya dia nyetak gol, hebat lu. Kalau lupa itu mungkin nggak tahu lah, itu pemahaman lagi berbeda ya. Kalau lupa dan hilaf itu ada ininya, ada fase-fasenya, pemahaman penilaian daripada para asatid dan para tokoh agama gitu. Masya Allah kamu tuh hebat, Masya Allah itu kamu luar biasa, Masya Allah kamu pinter. Itu kan sudah diawali dengan Masya Allah. Berarti semuanya berasal dari Allah. Meskipun kita tidak mengucapkan Masya Allah, ya kita mengucapkan secara langsung kepada teman-teman kita, kamu hebat ya. Nah, itu hal yang biasa menurut saya ya. Tidak perlu dicampur baurkan dengan kemusyrikan. Beda halnya dengan kita mendatangi dukun ya. Kalau kita mendatangi dukun yang katanya tahu dengan hal yang gaib, peramal dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh. Gimana? Masalah syirik dan musyrik tadi gitu. Nanti tapi bisa ditambah itu. Pernah saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu batal syahadatnya, karena dukun itu adalah orang yang melakukan hal supranatural berkaitan dengan goib gitu loh. Sementara di dalam rukun iman, kalau kita bicara agama Islam, itu ada, kita harus percaya goib. Ini sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya tidak perlu membahasnya lagi di video ini. Kita lanjut dengarkan saja dulu. Rukun iman. Maka kita tidak percaya kepada kegiatan dukun. Tapi kan di rukun iman nggak ada percaya kepada dukun, Pak. Ya. Oh tidak, secara eksplisit malaikat. Ya, secara eksplisit tidak ditulis. Secara eksplisit tidak ditulis bahwa itu dukun, tidak. Tetapi melalui tafsiran-tafsiran dan analogi kita sebagai umat Islam, itu harus ada kaitannya. Karena dukun adalah orang yang salah satunya melakukan hal supranatural yang berkegiatan tentang hal goib. Ya. Nih, kita Itu saja yang terus diulang-ulang ya. Itu saja yang diulang-ulang sampai bosen dengarnya. Masyarakat umat sudah tahu, tidak perlu mengulang-ulang itu lagi. Karena apa? Sama halnya kita menghadapi orang yang bodoh yang berdebat dengan hawa nafsunya, ya tidak akan pernah menang karena dia akan mengikuti hawa nafsunya terus di dalam menanggapi setiap pernyataan. Ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, sudah menyalahi aturan sebenarnya. Lanjut. kita urut secara sejarah ya. Ya, oke. Kadang-kadang saya masih percaya tuh Pak, bukan kadang-kadang orang misalnya orang soleh yang ibadahnya luar biasa, yang kelakuannya itu sangat baik, terus dia mendoakan kasih al-fatihah nih misalnya di air. Iya. Atau saya percaya tuh Pak, misalnya kita
Al-Fatihah sebelum minum itu molekul airnya bakal berubah. Berubah. Ya. Nah, Ada riset yang itu. percaya Udah, tuh, Pak? udah. Jadi secara bahasa saja, dalam bahasa Arab kan disebut tobib. Di dalam bahasa saja, luar biasa. Penyampaian bahasanya sangat luar biasa. Kita harus mendengarkan dan menyimaknya dengan hikmat dan menikmatinya setiap bahasanya yang lemah lembut dan lain sebagainya. Lanjut. Itu untuk penyembuh. Ada juga namanya kahin yang dilaknat Nabi itu. Penyihir. Kahin itu penyihir, bukan dukun. Nanti saya jelaskan. Ada Kahin itu penyihir, bukan dukun. Dijelaskan dulu. juga bahasa Nusantara kita ini dukun. Sebagaimana dulu orang memanggil tokoh agama kiai, bukan ulama. Ada Iya. juga ya sinonim bahasa semacam pelet sama dengan mahabbah kalau bahasa Islamnya. Pelet muhabbah. Ya, saya percaya pelet ada. Tapi yang namanya rupa, wajah juga ya bisa mempengaruhi. Mau dia mau pakai pelet, mau kerjasama dengan jin dan lain sebagainya. Tapi kalau sifat akhlaknya tidak terpuji, maka tidak akan pernah dicintai oleh siapapun. Ya, mau pakai apapun, ya mau pakai apapun. Apalagi di bidang ini, saya tuh yakin bahwa memang di luaran sana banyak orang yang masih menggunakan jasa-jasa para ya dukun ini untuk ya pelet dan lain sebagainya. Bagi saya pribadi, pelet dan lain sebagainya itu adalah cara untuk memikat lawan jenis ya. Namun kalau bagi saya pribadi itu hanya suatu yang mustahil karena cinta itu datangnya dari hati. Kalau kita sudah tidak mencintai, kalau kita sudah tidak merasakan apa-apa di hati dan lain sebagainya, apalagi berbicara tentang muhabbah ya, pelet tidak akan pernah berfungsi, apalagi bekerja sama dengan dukun. Menurut saya, pelet yang paling sejati, muhabbah yang paling baik adalah dengan cara mencintai dengan tulus, mencintai dengan yang hak, dan mencintai dengan hatinya. Ketika apapun masalahnya, kondisinya, musibahnya, dia tetap memiliki rasa sayang, maka itu bagi saya adalah cinta. Ya. Lanjut. Seperti itu. Kita harus memahami sejarah itu. Jadi kata dukun itu sampai hari ini kalau kita ngacu sejarah dalam kamus Inggris Melayu tahun 1701 Masehi, kata dukun masih dimaknai sebagai pengobat dengan pendoa. Karena di tradisi masyarakat juga ada pelajaran penyembuhan dan sebagainya dengan doa-doa ya. Itu dianggap kuno. Akhirnya dukun itu dari pengobatan hanya dipersempit menjadi metafisika saja. Jadi orang dulu, kiai-kiai dulu sebelum kiai kan ulama sama dengan sinonim ya. Kiai yang memang dukun itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu juga dianggap kiai dukun. Ya udah. Mungkin ini alasannya kenapa Atta Halilintar menghapus podcastnya ya. Mungkin ini alasannya. Teman-teman bisa paham. Lanjut. Mas Raden Raka nih. Oke, Raden. Sore. Oke. Ditanya salam, menjawab sore. Gimana? Ngikut sama ini juga. Iya, betul. Mas Firdaus. Iya, betul. Sebentar saya mau nanya. Dibilang assalamualaikum kok sore? Waalaikumsalam. Jelas suaranya. Oh, belum jelas. Oh, nggak jelas suaranya. Suaranya tidak jelas. Jadi harus dijawab dengan sore. Lanjut. Dijawab belum jelas tadi. Dijawab. Itu sore kan? Ini kan hari sore. Saya Lanjut. gue tanya lagi nih. Assalamualaikum Raden Raka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, tadi apa ada pemahaman beda lagi? Beda, Nggak boleh. alami masih Alam masih di alam tidak jelas ini. Di alam yang tidak nampak, di alam pikiran. Lanjut. Juga. alam gaib. Emang Mas Raden Raka juga ini kebal juga? Saya kalau mengkebal itu, Iya. kalau menurut saya itu memang ada. Oke, Jadi saya ada. nggak di situ, Ilmu kebal itu ada. Menurut saya adalah trik atau teknik. Udah, lanjut. ininya nggak di situ. Terawang. Saya terawang. Spesial terawang. Menerawang. Menerawang. Nanti. Oh, menerawang yang akan nanti atau di masa depan yang akan datang. Mungkin seperti itu ya. Oh, jadi kayak bisa ngeramal masa depan gitu? Iya. Ya, insya Allah bisa. No, insya Allah bisa. Teman-teman, masa saya harus mengulang terus hadis yang disampaikan Rasulullah? Bahwa Rasulullah melaknat pelaku dunia supranatural atau orang-orang yang bergerak di bidang dukun dan
peramal. Bagi siapa yang mendatangi dukun dan peramal, maka dia sudah ingkar kepada Al-Quran. Hadisnya sangat jelas dan sangat sahih. Ya, kenapa ini mengucapkan insya Allah Islam, tapi tidak tahu dengan hadis ini? Malah dia menyatakan bahwa bisa melihat masa depan. Aduh, ini luar biasa ini. Aduh, gimana ini? Lanjut. Tergantung bisikannya aja. Tergantung bisikan. Jadi ada yang berbisik kepada dia. Siapa yang berbisik? Menurut teman-teman siapa itu yang berbisik? Malaikatkah? Atau sebangsa jin? Syaiton? Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan oleh siapa namanya? Gus Samsudin. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bisikan itu yang berbisik siapa? Kalau malaikat tidak akan mungkin ya. Tapi kalau jin, kemungkinan besar iya. Karena jin, sebaik-baiknya jin, sesoleh-solehnya jin, itu lebih jahat dari manusia yang paling jahat di dunia. Ingat itu. Jadi tidak ada jin yang benar-benar baik, yang benar-benar soleh. Karena dia lebih bajingan dari bajingannya manusia di dunia. Seperti itu. Lanjut. Ustaz bakal bisa tahu dong ngelihat saya bakal abis ini ngapain gitu. Ya habis ini nanti pasti minum, sebentar lagi minum. Iya dong. Iya, pasti minum. Kalau Pasti. saya nggak minum salah dong ramalan Mas. Enggak. Misalnya saya nggak minum nih sampai 2 jam ke 3 jam ke depan salah dong. Jadi gini, penjelasan Coba kasih challenge, berhadap-hadapan gitu. Lihat kira-kira beberapa detik ke depan apa yang terjadi. Habis itu pukul perutnya. Bisa ngebaca gak gerakannya? Lanjut. ini semua kan percaya tidak percaya satu. Percaya tidak percaya satu. Kalau saya pribadi ya, berbicara sama orang yang bisa membaca. Pokoknya orang-orang supranatural ini aneh, tidak natural. Mereka ini tidak natural ya. Jadi teman-teman kalau bertemu atau berbicara dengan orang-orang yang supranatural, mereka sebenarnya tidak natural ya. Jadi mereka berbicara tentang hal-hal yang gimana tuh susah dinalar, dan mereka seolah-olah bisa melakukan sesuatu yang ya luar biasa, sakti, hebat, mandraguna, bisa baca masa depan, bisa melihat orang, bisa nyetet orang, bisa kebal dan lain sebagainya. Itu memang orang-orang yang memiliki pemikiran yang menurut saya pribadi suruh berdiri di depan kalian kalau orang katanya bisa membaca masa depan, lalu tanyakan kira-kira bisa gak baca masa depan, lalu tonjok perutnya kayak gitu. Percaya gak percaya? Memang kalian gak patut dipercaya. Kata Rasulullah apa? Kalau kita mendatangi dukun dan peramal, maka kita sudah ingkar kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Pernyataan yang lucu, bahlul emang. Lanjut. Keyakinan dulu kita samakan dulu frekuensinya dulu lah, gelombang frekuensinya dulu. Frekuensi. Jadi kita harus satu frekuensi dengan para dukun ini biar kita bisa paham dan juga kita biar bisa menjadi apa yang mereka inginkan gitu. Apa yang mereka katakan kita harus percaya, beriman pada mereka. Lucu. Lanjut. Kalau dalam dunia spiritual itu, kalau sudah nggak percaya atau tidak satu frekuensi, apapun yang kita lakukan itu bohong, nggak logika, nggak logis seperti itu. Jadi kalau kita yakin, hakul yakin, insya Allah semua perkataan kita itu bisa. Insya Allah kita yakin, hakul yakin, bisa, pasti bisa. Mau kebal? Bisa. Mau pukulan jarak jauh? Bisa. Mau meramal masa depan? Bisa. Mau pelet? Bisa. Mau terbang? Bisa. Mau jalan di atas air? Bisa. Mau kebal dibakar? Bisa. Pokoknya apa saja kalau kita yakin bisa. Itu dari kacamata orang yang supra tidak natural. Jadi apapun yang kita lakukan pasti bisa. Apapun itu. Ya, kalian mau tidak tidur selama 30 hari? Bisa asalkan yakin. Tidak tidur sama sekali. Ngantuk segimanapun ngantuk, jangan tidur. Pasti bisa. Hakul yakin. Pokoknya apapun yakin saja bisa gitu. Colok matanya, yakin matanya kebal, bisa. Coba langsung. Lanjut. Didengar oleh malaikat dan dijadikan sesuatu lebih baik. Nafsi-nafsinya yakin nih, kayaknya ada yang bilang kalau saya besok lebih baik lagi. Jadi minimal dia bisa mengkaji diri dan berbuat lebih baik lagi untuk bekerja lebih fokus, lebih giat. Begitu. Ya kalau kayak gitu ya natural. Karena memang setiap hari we must be better. Kita setiap hari harus lebih baik. Bukan setiap hari kita tambah buruk kayak gitu. Wajib. Lanjut. Berarti sama kayak Gus tadi ya. Kalau yakin bisa kebal. Kalau bisa, kalau yakin, hakul yakin. Berarti kayak saya bisa kebal juga dong. Bisa. Yakin dulu. Yakin dulu. Yakin nggak? Ya kalau nggak yakin gimana? Tapi ntar saya yakin ditebas coba tangannya. Enggak. Insya Allah enggak. Kalau Insya copot Allah. ke rumah sakit gampang. Insya Allah. Jadi Gimana? Insya Allah. Jadi
Kalau seperti Tapi kemarin si Jindan ditantangin katanya kamu dikasih 100 juta kalau lagi disuntik nggak masuk suntikannya. Tapi dia nggak mau. Boleh dijawab? boleh dijawab. Gimana tuh Mas? Jadi gini, lagi-lagi saya pakai literatur santri ya. Ya. Nah, gini. Jadi memahami ilmu hikmah ya. Jadi memahami ilmu hikmah, jadi kita harus memiliki fokus tertentu, keyakinan tertentu. Jadi saya mulai terbawa dengan bahasa Gus Irfan nih. Jadi penyampaiannya yang begitu lembut. Lanjut. Itu kalau dari dunia santri tidak mau mengikuti suasana pasar. Suasana tantangan. Pasar tantangan gitu. Oh jadi nggak bisa ditantang. Jadi gini, Sombong jadinya. ilmu hikmah itu kan kedekatan dengan tasawuf, Betul. ilmu hati. Ranah dalam ilmu santri itu bagaimana kita ini berserah diri. Jadi kenapa sih para sahabat Nabi ketika perang juga pakai perisai besi? Kenapa pakai perisai besi? Sedangkan kalau santri-santri saja hanya dengan berserah diri bisa muncul itu ilmu kebal. Dengan berserah diri, ilmu-ilmu santri, ilmu-ilmu yang Gus Irfan sampaikan, dengan berserah diri, tidak mengikuti ranah pasar. Kita berperang, bertempur dengan yakin pada ayat-ayat tertentu, kita bisa kebal. Kita berada di barisan depan di peperangan, kita buka baju, ditebas, ditembak, kita akan selamat. Tidak akan ada peluru yang bisa menembus. Dengan keyakinan Allah akan melindungi tubuh kita dengan minta ilmu kekebalan. Kita beri aplaus. Ya. Kenapa? Kalau memang di dalam ilmu seperti ini tuh diajarkan, di dalam Islam diajarkan, tentulah tidak akan ada para sahabat yang mati, ya, tidak akan menggunakan zirah besi, ya, tidak akan. Tentu menggunakan doa-doa saja agar kebal, agar apa? Agar tidak mati. Para sahabat Rasulullah bukan takut mati, kenapa dia pakai zirah besi, ya, melainkan mereka menggunakan zirah besi karena dia sadar bahwa dia tidak kebal. Seperti itu saja. Jadi logikanya ke sana. Aduh, lanjutlah. Juga pakai perisai baju anti ini ya, Anti peluru, anti pedang. anti pedang, anti panah dan lain sebagainya. Jadi kan ada usaha ikhtiar lahir, ada usaha ikhtiar batin. Contoh, Ya, dikira para sahabat tidak ikhtiar batin gitu sama Rasulullah. Ikhtiar zahir saja. Saifullah yaitu Sayyidina Khalid bin Walid Iya. ya. Pedang Allah sampai dijuluki. Beberapa kali beliau ditebas juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang juga ditebas kena. Makanya ketika Oh, langsung disamakan dengan Khalid bin Walid ya. Jadi Khalid bin Walid ketika perang pernah dia ditebas kebal gitu. Ya pasti kebal karena pakai zirah besi ya. Tapi ketika zirah besinya itu tembus, ya juga tembus ke kulit. Kayak gitu logikanya. Bukan kebal-kebal seperti kalian. Buka baju, ya baca-baca mantra ini agar bisa kebal. Gak seperti itu para sahabat ini. Gemes kadang, geram juga. Lanjut. ketika beliau wafat diranjang sampai menyesal kenapa aku nggak wafat di medan perang, itu didapati bagian tubuhnya itu ada 70 kali bekas-bekas tebasan, tapi juga ada yang tidak. Jadi memahami. Terus bisa membedakan tidak dan enggaknya gimana? Setiap sayatan pedang pasti berbekas, pasti luka, apalagi 70. Bagaimana tuh? Coba hitung 70. Banyak itu, ya. Lanjut. Memahami mistik itu Enggak. Rasulullah dan para sahabat tidak ada yang mistik di dalam peperangan, ya. Tidak ada yang mistis. Mereka berperang dengan sesuai koridor manusia. Luka ya luka, ya. Ketikam ya ketikam. Banyak juga yang mati para sahabat. Bukan harus buka baju, tunjuk kekebalan, dibacok seperti ini, seperti kamu kemarin. Enggak seperti itu. Ya, saya tuh kadang gemes dan greget melihat pernyataan-pernyataan yang menganalogikan seperti ini, seolah-olah mereka itu kalau perang nggak perlu pakai zirah besi, dengan ilmu kebal sudah cukup. Karena apa? Karena mereka sudah merasa bahwa ilmu kebal itu ada pada diri mereka. Kapanpun mereka minta, kapanpun mereka mau, bisa datang itu ilmu kebal. Seperti itu. Indonesia nggak mungkin dijajah 300 tahun lebih kalau ilmu kebal memang ada. Lanjut. harus sesuai dengan dalil agama gitu loh. Sebagaimana Samson Delila atau nabi kita yaitu Sam'un Al-Ghazi itu nabi loh. Nah, Ya, salah oke. satu nabi umat Islam selain Bani Israel. Begitu berkuatnya kebalnya beliau atas izin Allah ya. Tapi suatu saat juga tercongkel matanya. Kebal. Aduh, lagi-lagi. Lanjut. Matanya oleh istrinya sendiri. Ya, kita memahami sesuatu itu harus seperti itu. Ini semua kehendak Allah, tapi Iya. itu realitinya juga ada. Dan itu nabi. Situ siapa gitu. Itu nabi. Ya, nabi, terus para sahabat, terus para wali, dan kita ini para umat
tinggal mengikuti jejaknya, yaitu di mana sebagai tuntunan syariah. Itu Nabi, ya. Itu Nabi. Lanjut. Tapi itu Samson Delila atau Samson Al-Ghazi. Tapi kalau yang dibaca-baca habis ini kan masih banyak nih. Nah, Iya betul. Itu tawasul pada doa kepada Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdad. Rajanya para wali. oke. Ya. Iya. Kalau ini Adisni. Agithni artinya Agithni? aku minta. Minta. Wa amidni hadhihi fi qada'i hajati. Meminta ilmu kebal. Lanjut. Jadi itu redaksinya bagaimana kita memohon meminta pada salah satu waliullah untuk Meminta kepada salah satu waliullah, ya. Jadi memintanya bukan ke Allah, meminta kepada salah satu wali Allah yang sudah wafat. Ingat, ketika seorang hamba meninggal, ya, maka dia sudah terputus hubungannya dengan dunia. Bagaimana mungkin kita minta kepada wali itu? Ya, ini sudah mendekati kemusyrikan. Menurut saya ini meminta kepada selain Allah itu sudah musyrik. Apalagi katanya sudah sangat jelas barusan bahwa meminta kepada salah satu hamba Allah atau meminta kepada wali Allah. Aduh. Ya teman-teman, ini sangat berbahaya ya. Ini sangat berbahaya. Ya, Atta Halilintar tidak salah menghapus video ini. Tidak salah sama sekali. Dan juga saya belum memberikan reaction kemarin ya. Kebetulan juga saya mencari-cari, kebetulan ketemu juga ini. Akhirnya saya bisa menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Bahaya. Emang dunia dukun ini berbahaya. Lanjut. untuk memohon memohonkan ibaratnya mendoakan doa kita pada Allah. Jadi tawasul kalau dalam bahasa pesantren itu tawasul. Beneran itu abis orang dibacain itu jadi kebal. Ya atas izin Allah. Atas Yang penting izin Allah. yang penting halo tes. Iya, Tes. Kok Ya. suaranya ada masuk. Tes. Oh, Yang penting percaya. yang penting si itunya nggak berubah hati. Kan ini tadi kalau ilmu santri kan basicnya nggak sombong-sombongan atau mungkin suasananya nggak pengen dilihat orang. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Ilmu kebal ilmu nabi memang. Nabi siapa yang kebal? Dengan bacaan-bacaan tertentu para nabi ini bisa kebal. Nabi siapa? Nabi yang mana? Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, ya. Atau Nabi Musa membelah lautan pakai doa-doa tertentu. Atau nabi siapa nih yang bisa melakukan seperti Gus Irfan lakukan, lalu mereka kebal, baca-baca doa tertentu dulu biar kebal. Lanjut. Kalau ditanya kalau emang wahyu belum turun, ibaratnya ya udah Nabi mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Karena memang Mas kayak nabi. bukan. Jadi gini, di dalam klasifikasi Islam kan ada namanya mukjizat yang tertinggi yaitu para nabi. Mujizat. Terus Mas punya mujizat itu. Kedua yaitu karomah, artinya kemuliaan. Itu para aulia il arifin wal ulama il amil, Ya. yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga strukturnya yaitu maunah dari Maunah. kata awana yu'awinu, artinya Ya. pertolongan. Betul. Nah, untuk orang mukmin Ya. yang insya Allah moga-moga bisa menjalankan syariat Allah, Ya. itu kategorinya bisa maunah, yaitu Ya. pertolongan Allah Pertolongan di Allah. bawah nabi, di bawah wali. Ya. Yang Maunah. terakhir ya maunah dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan, ta'awud gitu. Ya, yang terakhir itu istidrot, yaitu pilulu. Pilulu kalau bahasa Jawa itu artinya ya Allah memberi, udah kamu kasih ilmu tekbal kayak mungkin ilmu hitam. Jadi ada klasifikasi dalam memahami ilmu metafisika, tidak satu poin. Ya, Tidak mengeneralis. ya, tidak satu poin. Oke, tidak satu poin. Cukup dulu ya, nanti kita lanjut di part 2. Saya akan menjelaskan dari segini. Ilmu ada tingkatannya. Ada mukjizat, itu bukan ilmu menurut saya. Mukjizat adalah keutamaan yang diberikan kepada para rasul. Terus karomah adalah keistimewaan yang dimiliki para wali tanpa dilatih, tanpa belajar, tanpa amalan tertentu, tanpa tirakat tertentu. Yang dilakukan apa oleh para wali? Ketakwaan. Yang dilakukan para wali ini adalah ketakwaan. Di mana para wali Allah ini banyak jenisnya. Keempat sahabat ini para wali juga nih. Dia bisa masuk pada golongan wali Allah. Karena apa? Mereka memiliki keistimewaan itu, karomah itu. Yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Itu yang namanya karomah. Terus maunah, pertolongan Allah. Nah, pertolongan ini tidak bisa kita minta seenak jidat kita. Ya. Di mana Allah bisa atau mau menolong kita atau sebagai umat tanpa harus kita meminta. Kalau Allah mau menolong ya ditolong, seperti itu. Bukan seenak kita, ya Allah, aku mau kebal, tolong kebalkan aku. Hari ini minta, besok minta, lusa minta. Terus mau buat pertunjukan minta. Terus ada undangan minta lagi. Jadi kita seolah-olah menjadi anak yang dimanjakan Allah. Dimanapun kita minta maunah, di situ kita dikasih. Ini pemahaman yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Karena apa? Allah sifatnya tidak seperti itu. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini teman-teman bisa paham.
Ya, jadi sudah banyak video dari sebelum-sebelumnya saya membahasnya dan detail. Jadi kalau mau cari referensi bisa lihat dari video saya yang sebelum-sebelumnya. Dan ingat, saya juga akan bahas ilmu kebal lebih spesifik lagi. Ya, jadi ditunggu videonya. Oke, jadi itu penjelasan dari saya. Penjelasan yang sangat singkat, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bermanfaat bagi saya pribadi. Saya Ripes mengucapkan salam Pancasila.